Sebelum memutuskan untuk pelihara hewan di rumah, pastinya moms dan anak butuh diskusi panjang. Memang, ada keuntungan yang bisa didapat anak ketika memelihara hewan. Salah satunya bisa mengajarkan anak tanggung jawab dan empati. Nah, jika moms dan anak ingin pelihara hewan tapi unik, berikut hewan unik yang aman dipelihara anak seperti Mampedia rangkum. Kadal. Ketika moms berpikir untuk mengadopsi hewan peliharaan untuk si kecil, kadal mungkin bukan hewan pertama yang datang ke pikiran. Tapi ternyata ada beberapa jenis yang aman dipelihara oleh anak. Tergantung pada spesiesnya. Kadal dapat ditangani secara teratur. Kadal berjanggut dan leopard gecko adalah dua jenis kadal yang ramah untuk pemula. Salah satu hal yang harus diperhatikan saat memelihara kadal, yaitu tempat berjemur. Pastikan kadal rutin dipaparkan sinar matahari untuk basking dan kesehatannya. Hedgehogs atau landak mini. Hedgehogs atau yang kerap disebut landak mini bisa menjadi hewan peliharaan yang lucu bagi anak Anda. Selain lucu, mengurus landak mini juga nggak perlu ribet. Yang terpenting dalam memelihara hewan satu ini adalah bersosialisasi. Jika Anda tidak sering bersosialisasi, maka landak dapat berubah menjadi penggigit dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Gerbil. Selintas sulit untuk membedakan antara gerbil dan tikus. Gerbil adalah hewan berkelompok dan umumnya disimpan bersamaan dengan 2 hingga 4 ekor dalam satu tempat. Perawatan mereka juga cukup mudah dan murah. Mereka juga sangat bersahabat, dapat dipegang dan dipeluk. Tetapi berhati-hatilah agar tidak menekan hewan kecil ini terlalu keras. Pasalnya, hewan yang satu ini sangat lunak. Marmut atau Guinea pig. Marmut sangat mudah dipelihara oleh anak. Seperti kelinci, mereka bisa makan pelet atau sayuran segar, bahkan buah. Yang menarik dari pelihara marmut, mereka akan mengeluarkan bunyi jika berinteraksi dengan sesama marmut. Jangan lupa secara teratur membersihkan kandangnya ya. Kira-kira si kecil suka yang mana ya, Mams? Semoga dengan mengizinkan si kecil untuk merawat hewan peliharaan, dapat memberikan nilai yang positif untuk si kecil ya, Mams. Masih di morning call, selamat pagi. Aku udah sama teman aku nih, Nadif. Oh sih mah anaknya so cuek aja, padahal aku deg-degan setengah mati. Nadif ini adalah pecinta serangga. Emang bener, kalau masih kecil mah pecinta serangga aja. Ntar kalau udah gede, mulai merambah tempat lain ya. Nadif ini pecinta serangga. Oke, kamu di rumah punya apa aja, Nadif? Banyak, ada ulat. Ular. Ular aku nggak punya. Ulat, kumbang. Ya, terus ini ada kaki seribu juga nih. Kaki seribu. Jangan suruh dia ke warung, lama nanti pakai sepatunya. Ya kan? Terus ada apa lagi? Tarantula. Kecoa. Terus? Bukan kecoa biasa tapi loh ya. Bukan kecoa biasa. Oh, oke. Bukan cowok biasa. Nadif, coba deh. Aku pengen tahu ya. Pertama kali kamu jatuh cinta sama serangga tuh pas kapan? Karena apa? Apa yang membuat kamu suka? Dulu tuh aku ngeliat ulat terus lucu gitu. Ulat lucu. Lucu di mananya sih? Aduh. Lucu di mananya? Lucu bentuknya sama warnanya aja. Oh gitu. Jadi yang pertama kali kamu minta beliin mama tuh ulat? Bukan, nggak minta beliin, nemu. Oh nemu. Oh oke. Terus habis itu kalau sekarang nih yang kamu punya, mana yang kamu temuin, mana yang kamu beli? Mana yang kamu pupuk sampai akhirnya dia melahirkan gitu? Ada nggak? Melahirkan nggak ada. Ada di rumah tapi tinggal. Oh, kan serangga tuh banyak ya macemnya ya. Ada yang berbahaya nggak sih? Ada. Apa? Yang mana? Tuh, yang itu. Yang mana? Yang ini. Coba kamu kasih lihat. Weh. Si kaki seribu. Iya bener. Oh. Nyari duit susah banget dah. Oh, bisa diangkat ternyata. Iya. Adik, gua nanya serangga satu nih, Dik. Gede. Itu
Dokter bisa bedain nggak dokter? Serangga gede nih. Oke. Dokter bisa bedain nggak? Sebentar. Serangga sama amuba. Oh, ini amuba. Ini tadi mau sini kasih deh. tunjuk yang berbahaya ini. Oke. Kamu kok berani? Oh ya, kenapa kok kamu berani? Berani-berani aja jinak. Oh jinak. Nah itu ngejinakinnya gimana? Iya, nggak tahu sih. Dari awalnya udah jinak. Oh gitu. Udah biasa. Tuh udah lihat ya. biasa. Apa namanya? Pasti pada pengen tahu kan cerita soal Nadif ini. Nadif siapa sih? Anak kecil kok berani sama serangga dan juga sukanya sama serangga. Yuk kita lihat profilnya Nadif. Nih. Apa yang terbesit ketika mendengar hewan peliharaan perempuan hebat? Pasti kucing yang berbulu tebal dan anjing yang manja, kan? Terus apa jadinya? Jika yang menjadi peliharaan adalah seekor serangga, mulai dari kupu-kupu, kecoa, hingga laba-laba. Hili, peliharaan yang anti mainstream banget gak sih perempuan hebat? Minat ini dimiliki oleh anak si ahli serangga. Ya, Aska Nadif Kedra Sugiarto. Minat Nadif terhadap satwa khususnya serangga memang istimewa. Ia dapat menyebut kekhasan dari setiap hewan, cara memelihara, habitat, makanan yang disukai, cara berkembang biak, dan sifat-sifat khas lainnya. Meski terbilang unik, minat dan bakat Nadif didukung penuh oleh kedua orang tuanya. Oleh sang ayah, ia sering diajak berkunjung ke berbagai acara ataupun tempat terkait dengan serangga. Informasi tentang serangga dibaca melalui buku-buku dan ensiklopedia di rumah. Serta, terutama ia banyak belajar dari media internet seperti YouTube. Perempuan hebat, salah satu orang tua yang mendukung penuh minat sang anak gak sih? Kita kenalan lebih jauh yuk dengan Nadif. Tuh hebat banget Nadif ya, luar biasa loh. Jarang kayaknya ada anak yang begini ya, Bu Iya Jelita loh. ya. Dia meneliti serangga, itu kan di luar kebiasaan anak-anak. Bener, Tapi itu kan dewasa juga belum tentu banyak, ya kan? betul banget. Bisa nggak ini disingkirin dikit? Bisa nggak? Pak Hari semua. Katanya sejenis, gimana sih? Saya Iya, amuba, gitu, Nadif. saya amuba. Oke. Nah, saya harus pakai kacamata. Gini, aku tuh pengen tahu ya. kacamata. Ini kan bakatnya Nadif nih bisa dibilang jarang banget ada anak yang punya bakat seperti Nadif. Nah kita jadi orang tua tuh gimana ya? Apa yang harus kita lakukan ketika anak kita tuh extraordinary? Gimana, Bu Harus Jovita? disupport. Harus disupport. Disupport, difasilitasi dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan minat dia, terutama yang spesifik ini bagus banget loh. Iya. Karena dia sudah memang menjurus ke sana dan memang biasa secara populasi sangat jarang sekali kan. Iya betul. Iya. Nadif waktu pertama kali bilang sama mama bahwa Nadif nih suka sama serangga, gimana reaksi orang tua kamu? Gimana ya? Aku lupa sih udah lama, udah waktu umur 4 tahun. Mungkin, Heeh. oh dari kamu bayi kali ya ngomongnya. Iya, ini Nadif. Baik. Woi. Di bawah temennya. Biasa aja sih. Oh gitu. Biasa aja. Heeh. Dia jinak, dia nggak boleh ngeliat perempuan rambut pendek. Maunya Ah. deket aja. Dia kakinya banyak loh, Iya, binatang kaki bener. 1000. Tapi nggak kesini juga dong, Nadif. Ya udah gitu tuh. Udah. Kita mau bacain WhatsApp dari perempuan hebat di rumah. Jadi di studio kita sekarang ada, ini bukan kecoa ya, apa sih namanya Nadif? Kecoa. Kecoa jenis apa ini? Ada Madagaskar, ada Dubia. Oh, kecoa Madagaskar. keren. Abis itu ini tarantula. Tarantula, ada kumbang juga. Dan ini ada pertanyaan dari Rifda. Mau nanya dong, jenis serangga itu kan banyak banget dan ada yang bahaya untuk manusia. Kira-kira apa aja sih ciri spesifik yang bisa dikenali untuk tahu serangga yang bahaya atau enggak? Ciri spesifik serangga yang bahaya yang kamu tahu, Nadif? Banyak sih, bisa dari warna, bisa dari Oke, ukuran warna tubuh. seperti apa yang berbahaya? Biasanya yang warnanya cerah-cerah. Warna cerah-cerah gitu Oh, ya? itu Gini yang dong, kayak gini nih bahaya. Nah, Itu justru bahaya ya. Terus? Yang warna merah ada, ada. ada. Semut merah tuh kan kalau ngegigit Tapi itu sakit. nggak begitu bahaya. Itu nggak bahaya. Apa lagi? Biasanya tuh kalau berani lihat taringnya. Taring, Oh, oh, ada pasti ada taringnya. taringnya. Heeh. Kalau yang gigit tuh mesti ada Kamu pernah nggak digigit? Enggak.
Digigit serangga nggak pernah. Tapi kalau kecapit kumbang ini pernah. Kecapit, sakit nggak sih kalau kecapit kumbang? Mau sakit cobain banget. nggak gitu tanya? Kok kayak dikoyak gitu. Nggak mau. Kayak dikoyak. Kayak begitu dikoyak, katanya. Aduh, hati Oke, kita kalau yang ngomongin terkoyak. soal kumbang, ada berapa jenis kumbang? Tahu nggak? Di dunia ini bisa sampai ribuan. Ribuan. Kan kalau anak kecil tuh seneng pergi ke taman bermain, amusement park. Kalau Nadir sendiri paling seneng itu pergi ke tempat yang Kemana? seperti apa? Hutan. Hutan. Iya, anak kita main di hutan, kita yang Pernah, puyeng. waktu main ke hutan pernah ketemu Kari. Lagi gelantungan Di pohon. di atas pohon. Nggak pernah. Nih ada lagi pertanyaan nih. Apa nih dari Dita di Jakarta? Apa sih? Kak, banyak banget makanan ekstrim seperti belalang. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita makan belalang? Kalau iya, apa aja kandungannya sampai baik untuk tubuh? Tuh. Nah, yang Nadif tahu belalang itu boleh dimakan atau tidak. Boleh. Kalau boleh dimakan, itu kandungannya apa aja? Sebenarnya boleh, cuma jangan berlebihan aja makannya. Jangan berlebihan. Iya. Nanti punah spesiesnya. Nah, Oh, iya betul. bener. Karena pencinta hewan begitu Ini memikirkan. lagi yang Ari tinggal satu ini loh. Ari. Nadif tapi pernah nyoba makan belalang capung, nggak tega ya? Masa Tapi makan kalau kepompong pernah. kepompong. Nah, ini ngomongin soal kepompong nih. Kalau misalnya perempuan hebat bisa lihat di rumah ya, di sebelah sana tuh adalah kepompong. Kalau kita Oh, pikir-pikir, Ini ulat. ulat yang bakal mau jadi kepompong. Mau buka? Apa? Mau buka? Mau dibuka nggak katanya? Buka aja karena dia diem katanya. Kagak berisik. Coba. Nah, jangan dilempar ya. Lucu Oh, loh. tuh, ih lucu banget ya. Ari, Iya. Ari, lu bilang lucu itu. Emang tuh ulat? Ibu Jovita. Ada lagi. Oh, tuh ada Ini lagi lucu. uletnya. Ini ulet, ya. Itu Itu kalau kena gatel nggak Ini beda kayak jenis ulat tapi. umumnya? Beda jenis? Beda jenis. Apa jenisnya? Ini Troides selena itu yang kuning itu. Oh, jadinya yang oke. kuning ini cantik Iya. ya? Cantik loh. Terus? Ini Pakliopta. Oh, aku tuh pengen tahu deh. Pertama, kamu menemukan informasi soal serangga itu dari mana? Ada yang dari buku, Heeh. ada yang dari handphone, Heeh. ada yang dari temen. Oke, jadi ada yang dari buku, ada yang dari teman, ada juga yang dari internet. Iya. Nah, kamu menemukan serangga-serangga ini di mana? Kayak kamu temukan kupu-kupu apa Stegosaphena? Hah? Menemukan si kepompong itu Iya. gimana? Kadang nyari, Heeh. kadang dapat, Oke. kadang dikasih. Nyari di mana sih? Ada Hutan. tempat khusus nggak sih buat Iya. beli kayak gitu? Ada sih, cuma aduh. Nah, Oke. Ari, Ada itu pertanyaan ada lagi WhatsApp nih. lagi, Ari. Iya. Kira-kira- Mbak Jovita mau nanya dong, kenapa ya waktu kecil lebih mudah menentukan minat dan bakat, tapi pas sudah dewasa malah bingung sendiri ketika ditanya passionnya apa? Ini dari Muria Bekasi. Ini kayaknya masalah sejuta umat ya, kalau ngomongin soal passion ya. Kebanyakan begitu ya, Ari ya. Betul. Iya. Ari kenapa sih kok takut banget bersih loh, Ari? Itu kan Bersih jawab loh. nggak itu? Jawab Oh, jawab lah ya. Jadi karena kalau semakin kita dewasa itu kan semakin banyak pilihan. Iya. Kalau anak-anak kan taunya lebih terbatas ya. Nah tapi kalau anak-anak kan gampang berubah-ubah, tapi memang lebih mudah. Nah kalau untuk orang yang lebih dewasa itu memang lebih susah karena memang terlalu banyak pilihan. Nah makanya jadi sebetulnya dengan track record dari masa kecil sampai sekarang, Iya. nah itulah yang sebetulnya sangat membantu kita. Karena dari situ kita oke. bisa tahu nih dari antara semua yang sudah pernah kita explore, kita coba, kita paling oke di mana, lebih perform di mana, kemudian Iya. paling kita suka di mana. Cara tahu suka adalah apakah kita bisa menghabiskan waktu berlama-lama untuk menekuni bidang minat tersebut gitu. Misalnya seperti Oke. Nadif, dia bisa lama banget nih pasti sama serangganya. Sehari-hari dia ngasih makan, dia ngerawat, dia bersihin kandang. Jadi waktu dia Jangan masuk. banyak ke arah situ. Nah itu kita Oke. bisa lihat bahwa dia memang punya minat dan bakat di situ. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bu Jovita dan juga Nadif ya. Nadif. Soal kapan sih kita tahu bahwa it's just a hobby, kapan ini bisa menjadi sebuah mata pencarian kelak untuk anak-anak. Tapi sekali lagi kalau pada interaktif sama kita ya di 0216348062. Atau lewat WhatsApp di 0812 1999 4736. Ya 4756 ya. 56, ya. Kita punya hadiahnya nih. Plus kita juga tungguin video callnya Perempuan Hebat. Nanti kita kasih tauin linknya atau di @mytvofficial. Jangan kemana-mana, akan terus di Morning Call. Selamat pagi.